Kemudian sekarang kita masuk di hukum nun sukun atau tanwin. Sama, sebelum kita masuk ke belajar di hukum nun sukun atau tanwin, kenalkan dulu yaitu nadom mengenal hukum nun sukun atau tanwin. Nadom nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin hukumnya ada 5 harus diamalkan bagi yang baca Al-Quran. Bagi yang baca Al-Quran, yang pertama idhar halqi, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, 4 iqlab, 5 ikhfa, 4 iqlab, 5 ikhfa. Nun sukun atau tanwin hukumnya ada 5 harus diamalkan bagi yang baca Al-Quran. Bagi yang baca Al-Quran, idhar halqi 6 hurufnya alif ha kha ain ghain ha dibaca jelas, dibaca jelas. Idgham bi gunnah 4 hurufnya ya nun mim wawu dibaca masuk mendengung, dibaca masuk mendengung. Idgham bila gunnah 2 hurufnya lam dan ra dibaca masuk tidak mendengung, dibaca masuk tidak mendengung. Iqlab 1 hurufnya yaitu ba saja dibaca bunyi n berubah jadi m, dibaca bunyi n berubah jadi m. Fa 15 hurufnya ta tha jim dal dal zain sin shin shad dot ta dha fa qaf kaf dibaca samar-samar, dibaca samar-samar. Ini adalah nadom nun sukun atau tanwin. Ya, cara mudah untuk menguasai teori-teori nun sukun atau tanwin dengan lagu atau dikenal dengan nadom ini. Kemudian setelah menguasai nadom itu, kemudian kita masuk untuk memudahkan memahami teori-teori nun sukun atau tanwin, bisa dilihat di tabelnya. Perhatikan tabel hukum nun sukun atau tanwin. Di situ ada 5. Yang pertama, idhar halqi. Hurufnya ada 6. Yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Apabila di situ ada non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, ya, alif, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dibaca jelas, dibaca jelas. Yang kedua, idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, atau biasa dikenal dengan yanmu, ya, nun, mim, wawu. Ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka dibaca masuk dengan mendengung, masuk dengan mendengung. Ya. Kemudian yang ketiga, idgham bila gunnah. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ra. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, yaitu lam atau ra, maka dibaca masuk dengan tidak mendengung. Dibaca masuk dengan tidak mendengung. Yang keempat yaitu iqlab. Iqlab yaitu hurufnya ada 1, yaitu ba. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bunyi n berubah menjadi m. Ya, bunyi n berubah menjadi m. Kemudian yang kelima yaitu ikhfa. Hurufnya ada 15, yaitu ta, tha, jim,
dal dal zain, sin sin shad, dot ta dha, fa qaf kaf. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 ini, ikhfa ini, maka dibaca samar-samar. Untuk prakteknya bisa dipraktekkan di idhar. Yang pertama, man amana, dibaca jelas, man amana tayran ababila rasulun aminun in aradna wa man asdaqa fi maqamin aminin. Ini ya, idhar itu dibaca jelas. Untuk latihan berikutnya bisa dilanjutkan sendiri. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf alif, kha, kha, ngain, hoin, ha, maka dibaca jelas. Kemudian yang kedua, kita masuk latihan idgham bi gunnah. Yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu, maka dibaca masuk dengan menenggung. Contohnya, may yaqulu faman ya'mal wujuhu yawma idzin ay yadriba ay yaqulu barqu yaj'aluna. Ini contohnya, yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu, maka dibaca masuk dengan mendengung. Untuk latihan berikutnya bisa dilanjutkan sendiri. Kemudian sekarang kita masuk di latihan idgham bila gunnah, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra, maka dibaca masuk dengan tidak mendengung. Contohnya, milladunhu, langsung masuk tanpa mendengung. Milladunhu, millabanin, hudal lil muttaqina, wa man lam yatub fa illam taf'alu khairul lil ladzina. Ini contoh dari idgham bila gunnah. Untuk selanjutnya bisa dipraktekkan sendiri. Kemudian sekarang kita masuk di iqlab. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca bunyi n berubah menjadi m. Dan di situ ada tandanya, mimnya seperti tongkat kakek. Mimnya seperti tongkat kakek. Maka itu tanda bunyi n berubah menjadi m. Contohnya, mim ba'di siqaqim ba'idin sami'um basirun ambatakum layum badanna alimum bidzatus suduri. Kemudian sekarang kita masuk di latihan ikhfa. Ya, latihan ikhfa di sini nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, maka dibaca mendengung. Ya, dibaca samar-samar dan mendengung. Ya, contohnya, wa in tubtum wa man taba jannatin tajri muntahuna min tahtiha wala antum. Kemudian untuk latihan berikutnya bisa dilanjutkan sendiri sampai selesai. Kemudian sebelum masuk latihan berikutnya, yaitu ada latihan melancarkan. Ya, latihan melancarkan di sini murid suruh baca sendiri, kemudian guru tinggal mengoreksi dengan memperhatikan hukum nun sukun atau tanwin.